Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaini Gani dengan NIM C1C018060. Di sini akan membahas mengenai akad salam. Nah, di mana materi pada pokok pada hari ini adalah sebagai berikut. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari akad salam. Di mana sejarahnya penduduk Hijaz itu mengungkapkan akad pemesanan barang itu dengan istilah salam, tetapi penduduk Irak menyebutnya salaf. Pengungkapan ini dalam bentuk fiilnya adalah aslama dan salama, serta aslaf atau salafa. Pemesanan disebut dengan muslim atau muslam. Penerimaan pesanan disebut muslim ilahihi. Barang yang dipesan disebut dengan muslim fihi, dan harga barang disebut raksul mal salam. Jual beli ini dinamakan salam karena pembayaran harganya dilakukan di majelis akad. Sedangkan disebut salaf karena harga akan dibayar di muka. Nah, di dalam sumber lain itu juga mengatakan bahwa salaf itu berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pembayarannya emang dibayar di muka. Para fuqaha menemai tersebut karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang tersebut tidak ada di tempat. Selanjutnya, salam itu dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Namun, pembeli tersebut sudah melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahannya akan dilakukan di kemudian hari. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman kemudian hari oleh penjual dan barang tersebut, dan akan pembayarannya dilakukan oleh pembeli pada saat disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jenis akad-akad dari salam ada dua, yaitu salam atau salam tunggal dan salam paralel, di mana salam tunggal ini adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, namun pembeli sudah melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahannya akan dilakukan di kemudian hari. Sedangkan para salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok. Nah, dasar syariah pada akadnya salam. Pertama, dari sumber hukum akad salam, yaitu dari Al-Quran dan hadis, di mana di dalam Al-Quran tersebut terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 dan juga Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi pinjaman berupa buah-buahan, hendaklah ia memberi dalam takaran, timbangan, dan waktu tertentu. Nah, sehingga sumber hukum akad salam dari kedua sumber hukum syariah tersebut adalah mubah karena terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah rukun dan ketentuan salam, di mana ada 3, yaitu pelaku terdiri dari penjual atau muslim ilaihi dan pembeli atau al-muslam. Yang kedua, objek dari akad itu sendiri, baik berupa barang yang diserahkan dan modal saham atau rasul ma'al salam. Yang ketiga adalah ijab kabul atau serah terima. Berakhirnya akad salam akan terjadi atas ada 4 kondisi, yaitu yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan dari akad tersebut. Yang ketiga, barang yang dikirim itu kualitasnya tidak sesuai dengan akad, tetapi pembeli menerimanya. Dan keempat, barang itu sudah diterima. Perlakuan akuntansi pada akad salam itu atas 2 perlakuan, yaitu akuntansi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual, di mana alurnya. Yang pertama, untuk akuntansi pembeli, hal-hal yang dicatat dalam akuntansinya yaitu pengakuan piutang, terus nanti akan yaitu pengakuan piutang. Yang kedua, pengukuran dari modal usaha salam tersebut. Yang ketiga, penerimaan barang. Yang keempat adalah apabila ada denda yang diterima dan harus diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Terus ada penyajian dan terakhir pengungkapan. Sedangkan untuk si penjual, alur dari akuntansinya itu yaitu pengakuan kewajiban salam, terus mengukur kewajiban salam itu sendiri, pemberhentian pengakuan apabila barang sudah diserahkan pembeli, jika menggunakan transaksi paralel dari selisih dari jumlah yang dibayarkan, dan juga biaya perolehan barang harus diakui keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang. Yang kelima, pada akhir periode persediaan
harus diukur sebesar nilai terendah dari biaya perolehan. Terus penyajian dan pengungkapan. Berikut ilustrasi kasus akad salam di mana Tuan Karim sebagai pedagang atau pembeli ini, dia seorang pedagang buah apel itu, dia di Medan bermaksud memesan apel yang berasal dari Malang, dan dia menjadikan bank BSM itu sebagai perantaranya untuk transaksi dalam. Nah, sehingga bank BSM akan melakukan pemesanan terhadap Tuan Ahmad sebagai petani apel di Malang. Nah, kesepakatannya bisa dilihat pada layar berikut. Jadi, apa jurnal yang kita perlukan di bank BSM? Itu yang pertama, jurnal penerimaan pesanan dari Tuan Karim, di mana jurnalnya adalah kas terhadap hutang salam sebesar 50 juta. Yang kedua, jurnal pembayaran pesanan kepada Tuan Ahmad, di mana jurnalnya adalah piutang salam terhadap kas sebesar 40 juta 500 ribu. Yang ketiga, jurnal penerimaan barang dari Tuan Ahmad sebesar 40 juta ribu, di mana jurnalnya adalah persediaan terhadap piutang salam. Dan yang terakhir, penyerahan barang kepada Tuan Karim sekaligus pengakuan keuntungan, di mana jurnalnya adalah piutang salam 50 juta terhadap persediaan salam 40 juta 500 dan pendapatan salam 2 juta 500. Baiklah, cukup sekian materi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.